Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astagfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, mari kita mengirimkan surat Al-Fatihah sama kepada Rasulullah SAW, dan dari ilmu yang kita curahkan dengan ilmu antologi doa dan perjuangan ini nanti akan memotivasi kita untuk lebih berbakti kepada orang tua kita. Kemudian Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, bapak ibu kita, agar beliau berdua yang diberikan limpahan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang masih hidup diberikan barokah umur, kesehatan. Kemudian kalau yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka kita berada di dunia, dan tentunya surga berada di dalam pahala. Bapak Ibu bisa menyebutkan sendiri masing-masing nama orang tua beserta tim, kalau untuk laki-laki dan binti untuk ya Rabbi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aswajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan ila arwahihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Kadis Perpustakaan, Forum Silaturahim Guru, kemudian Bapak Kadis Gubernur, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu penulis yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih antusiasnya yang luar biasa. Ada yang paling jauh dari Padang, tapi mungkin yang dari Padang ini bisa kerjasama resepnya rendang. Ada yang dari Bondowoso ya, yang mana dari Bondowoso mungkin bisa berdiri. Ya, Ibu terima kasih yang sudah berkenan hadir. Insyaallah mudah-mudahan jadi ibu yang barokah manfaat. Ada yang dari Sidoarjo tadi, hadir secara online atau offline? Oh iya. Yang dari Pamekasan. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Semua para penulis hebat yang sudah hadir pada kesempatan yang hari ini, baik yang hadir secara offline ataupun online, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita terus bisa berkarya menulis, karena dengan kita menulis wawasan kita terbuka, dengan kita menulis ilmu kita bisa kita turunkan menjadi amal jariah. Itu yang paling penting. Dan saya banggakan anak-anakku sekalian dari SDN Panangan 3 ya.
ada satu kutipan lagu yang sering saya ingat ketika saya sakit dan jauh dari Umi saya. Coba anak-anak pasti nanti dengar. Saat kau jauh dari pantauan, doamu kau sertakan. Nah itu seorang ibu, anaknya jauh dari pantauan, ibu tak pernah melepaskan doa. Bahkan dari mulai di dalam tahmid, seorang ibu mendoakan anaknya keluar lahir dengan selamat, sampai ketika dilahirkan dibimbingnya dididik. Saya sedikit mengutip apa yang saya tulis, pengalaman saya pribadi. Jadi sejak kecil saya ingat ibu saya mengatakan, kenapa nak kamu diberi nama Khalifa? Karena Umi ingin kamu jadi pemimpin. Saya tidak pernah bercita-cita ingin jadi wakil bupati. Cita-cita saya sejak kecil ingin jadi dokter. Ditanya sama Umi saya, kenapa nak kok pengen jadi dokter? Iya Umi, kalau nyuntik orang dia tidak usah bayar. Cita-citanya itu sederhana, saya tidak pernah tahu. Tapi Umi selalu yakin kamu pasti suatu saat jadi pemimpin. Saya tidak tahu jadi pemimpin. Karena itu yang datang kepada saya diberikan kancing yang suruh pasang ke baju kamu, itu lambangnya Garuda Indonesia. Dan ternyata itu kancing PDU Pak, baju saya ketika waktu saya menerima baju putih untuk pelantikan. Subhanallah, ternyata kancing itu adalah kancing PDU yang saya pakai waktu pelantikan. Dan itu Umi saya sampaikan kepada saya. 3 kali saya mengikuti pemilu kada, 2 kali saya gagal, 3 kali saya berhasil. Ibu saya itu pertama pada waktu pemilu kada pertama, beliau itu menanam pisang Pak. Saya menanam pisang, kalau pisang ini berbuah nak kamu jadi. Ternyata 1 tahun Pak pisangnya tidak berbuah. Dan tidak tinggi, tetap itu segini. Iya, sekitar 1 meter itu. Ditanam di depan rumah. Pilkada kedua pisangnya tinggi Pak, pisangnya tinggi. Katanya Umi saya, ini kok tinggi pisangnya. Tapi ini pisang ini sudah, bayangkan dari 2010 ke 2015, di mana ada pisang 5 tahun tidak berbuah? Iya, tidak berbuah lagi. Sampai pada waktu malam terakhir penghitungan, Umi itu bilang ke saya, kamu sabar. Kayaknya sulit kamu untuk menang. Tapi kamu harus sabar, kamu tidak putus asa, kamu harus terus berjuang karena niat kamu untuk kebaikan dan manfaat untuk banyak orang. Itu yang untuk saya pesan. Sampai saya masuk di pilkada ketiga. Jadi pisang itu baru berbuah 2020. Jadi mulai 2019 Pak, sudah mulai keluar kompornya. Dan itu dua tanggal. Jadi 1 pisang 2 tanggal. Yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur. Dan Umi pada waktu sudah keluar pisang itu, beliau menyampaikan, Mun Sapiyana, Buk Nanang, Wak Gedengnya lah aku. Maka saya kemanapun Bapak Ibu, walaupun saya sudah punya cucu, saya tidak pernah lupa menanyakan kepada Umi saya. Walaupun saya ada di mana, Umi, buat nataroka apa? Karena saya tak paling setiap besar mulai ikan ilah, kok masih tak sungguh buatnya. Umi teroka apa? Kasokannya apa? Kenapa saya bawakan rendang dari Padang? Karena saya bawakan. Apa yang beliau minta? Walaupun jauh, tidak ada acara saya ke Surabaya, saya berangkat. Umi itu bilang, kok Pak, Abid lah. Dulu kan tidak ada apel merah di sini.
Abid yang kok roka apa? Beliau umi kok kata-kata beda undangan ke Sopo itu, padahal tidak ada. Jadi saya ke Surabaya hanya niat untuk beli apa untuk umi saya. Saya ingin beliau bahagia, tersenyum, dan beliau ketika sudah apa yang saya sampaikan, kemudian beliau menyampaikan, nak nama termodio, nak betul nama termodio, rezeki nama terbanyakan, ilmu nama termanfaat. Doa itu yang saya inginkan keluar dari seorang ibu, dan itu adalah karomah kita, Bapak Ibu. Itu karomah kita. Maka saya berpesan kepada kita semua, jika beliau masih ada Bapak Ibu, kita hormati beliau. Apa yang beliau inginkan, jangankan bagi yang punya uang, tidak punya uang, ngutang demi untuk membahagiakan beliau. Jadi saya setiap orang saya tanya, wafat teroka atas KPC Demak wafat, saya carikan kemana saja saya cari ini roka apa, dia berangkat kemana, saya sampaikan seperti itu. Jadi mungkin kemuliaan yang Allah berikan kepada saya hari ini itu adalah salah satunya doa umi dan abah saya mulai sejak saya sudah menuangkan di buku itu bagaimana umi saya mensupport, abah saya mensupport, keluarga saya mensupport, sampai saya menjadi wakil bupati. Saya berharap bahwa inilah beberapa cerita kisah mungkin yang Bapak Ibu tuangkan di buku antologi doa dan perjuangan Ibu, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tauladan kita semua. Anak-anak kita, berdongenglah kepada mereka, nak, di Sumenep ada Ibu Wakil Bupati, ceritanya seperti ini. Ayo, kamu jadi orang yang berbakti. Nah, di tulisan kedua ada yang namanya Ibu Tintin, yang ceritanya seperti ini. Nah, di tulisan yang ketiga ada yang namanya Bapak siapa? Silahkan cerita. Karena motivasi kebaikan, ketauladanan itu kadang munculnya adalah dari cerita pendek yang Bapak Ibu kita sampaikan ketika sebelum kita tidur. Saya ingat dulu abah saya ketika masih hidup. Saya sangat dekat dengan abah saya. Beliau sering cerita. Yang diceritakan sederhana. Hari ini cerita tentang kancil, besok cerita lagi tentang kancil, besok lusa cerita lagi tentang kancil. Saya tanya sama abah saya, bah, seingat saya, mulai saya kecil sampai saya sudah sanawiyah, ceritanya tetap tentang kancil. Kenapa yang diceritakan saat itu? Satu, kancil itu termasuk makhluk yang terkenal. Mulai cerita yang diceritakan tadi. Yang kedua, kancil itu cerdik. Saya tidak tahu lah kalau saya mau jadi politisi. Ternyata politisi itu kan harus pintar dan cerdik. Ya. Artinya ada banyak hal yang saya belajar dari kehidupan saya. Cara saya menyikapi segala sesuatu dari anak saya. Cara saya menyikapi kedisiplinan dari ibu saya. Ibu saya sejak kecil, kalau saya akadnya pinjam uang, umi, saya mau pinjam uang ya, 100.000. Buat apa? Dulu saya sebelum jadi wakil bupati kan, sering kalau pulang ke Kapasan, beli baju-baju untuk anak-anak santri, jadi dijual ke anak santri, kemudian pulang anak. Itu pasti ditanya, nah, semuanya bahasa info besaratos, siapa beliau kan dia, yogi apa dia, muka itu dia nak hasil apa dia, iya mau minjem orang yang buat nak hasilnya. Saya tanyakan, umi terok apa ibaroka ABC, apa ibaroka apa. Tapi umi saya tidak ingin nomor situ. Saya ingat ini, orang yang ambil hutang ke orang pasti begitu misalnya.
tapi mengoreng yang dipotong kering tua, ada tulisannya KP Kudus Raya. Jadi beliau disiplin lah, dan ingat. Jadi kedisiplinan itu yang beliau selalu sampaikan, bahwa amanah itu harus dijaga. Amanah harus dijaga. Itu yang beliau selalu sampaikan. Sehingga buat masa pemimpin itu amanah. Jaga amanah, sulit menjaga amanah. Itu yang beliau selalu sampaikan. Dan yang paling selalu saya ingat sampai hari ini, beliau selalu menyampaikan, hari ini kebijakan ada di Bolpenmu, dan dijadikan Bolpenmu itu untuk jembatan ibadah menuju surga. Jangan sampai karena gara-gara Bolpenmu itu menjadi jembatan menuju neraka. Itu selalu beliau sampaikan kepada saya. Jadi, beliau selalu menyampaikan, sehingga STP mau bersama negara. Ini atas kepentaan sapu harta sampah. Itu yang selalu beliau sampaikan. Karena saya selalu sampaikan kepada anak-anak, karena saya ada di rumah dinas. Kalau lagi potong pepaya, mau dibawa ke sini, saya selalu bilang ke anak-anak, jadi gue sendoknya rumah dinas. Mikir di mana? Apa sih minta satu? Jadi saya sedia piring dan sendok yang bukan punya rumah dinas. Jadi kalau bawa piring atau sendok atau cangkir yang ada tulisannya semua kali itu saya sudah bilang lapor. Jadi gue sendok ini ya. Dia yang di orang sejaga. Terus saya sampaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih, terutama kepada teman-teman komunitas yang sudah aktif untuk menulis, sehingga memaksa saya untuk menulis juga. Pak Pintu ini bunyi kapan naskahnya? Aduh Mbak, saya masih di luar kota. Besoknya bangun tidur itu, kapan bunyi naskahnya? Sudah mulai direkam aja. Kalau direkam nanti malah nggak tahu dia apa. Jadi hanya saya WA, saya ingat apa gitu. Walaupun menurut saya apa yang saya tuliskan di buku itu belum 10%-nya dari perjalanan hidup saya sampai saya menjadi sukses hari ini. Itu semua adalah karena doa orang tua dan ibu saya serta almarhum suami saya. Jadi belajarlah kita menghargai dosa orang lain sekecil apapun. Belajarlah kita untuk mengingat dan berbakti kepada orang tua dan suami, terutama kepada para istri. Kenapa hari ini kita bersama-sama nanti akan melaunching senang kebaya? Karena kebaya ini salah satu baju pakaian Indonesia yang sudah masuk di UNESCO. Jadi kalau bukan kita yang bangga, kalau bukan kita yang senang, siapa lagi? Yang kedua, orang ketika memakai kebaya pasti kelihatannya anggun, karena memakai jari, kemudian memakai kebaya, alhamdulillah kelihatannya anggun. Kata Agus tadi, kalau orang pakai kebaya ini tambah cantik. Saya bilang kalau perempuan cantik, kalau laki-laki jangan. Artinya memang benar, pakaian itu menunjukkan ciri khas bangsa. Maka mudah-mudahan dengan launching senang komunitas senang kebaya ini nanti bisa memberikan banyak manfaat kepada ibu-ibu untuk mencintai adat istiadat budaya kita, kenusantaraan kita. Kemudian saya juga berharap nanti komunitas ini bisa juga membuat buku, misalnya tentang batik Sunda, kenapa kok ada motif ini, itu apa maknanya. Kemudian batik ini dimuncul karena ada temanya, misalnya kota turis, apa maknanya. Itu kan bisa gitu. Nanti saya dibantu dari dinas perpustakaan itu. Jadi ini bukunya sudah launching, kemudian saya berharap di perpustakaan sudah ada Pak. Tolong Pak Kadis Perpus dan Pak Kadis Pendidikan ini yang minta beli. Kalau minta penerbitnya yang rugi.
beli. Kapan-kapan saya kalau ke perpustakaan saya cari buku itu juga gitu. Ya, saya sudah naruh di perpustakaan sekolah tinggi. Insya Allah ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus menulis dan berkarya, memperkaya literasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih semuanya, segalanya. Sebenarnya hari ini saya mengajak umi saya ke sini, tapi karena beliau kurang sehat, karena usianya sudah 86 tahun. Kalau anaknya sudah sering sakit kakinya, tapi dari saya ini alhamdulillah. Karena sejak kecil beliau itu mau senang puasa, hanya makan nasi ya dengan garam, atau nasi dengan kelapa. Kalau saya tanyakan kenapa Umi kok ngopi, beliau menyampaikan untuk akhirat kata hidup anak, maka cukup ini. Sampai hari ini, kalau saya biasanya kalau acara-acara yang pakai seperti BBU biasanya saya kesana. Apa sebelum upacara atau setelah upacara, saya sampaikan kepada Umi untuk bisa kanan kiri ya, saya berdoa. Iya nak, untuk berdoa aku itu nggak berdoa. Paling kok tetap bisa doa aja. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau ada bapak ibu kita dan masih ada umurnya, berbaktilah kepada beliau, karena surga berada di doa beliau. Kemudian kalau beliau sudah wafat, maka sering-seringlah berkirim Al-Fatihah, bacakan istighfar, astagfirullahaladzim, walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga yang pernah diceritakan Pak Said Abdullah. Beliau menyampaikan salah satunya saya sukses sehari saya membaca 100 kali astagfirullahaladzim walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua dengan launching buku antologi doa dan perjuangan ibu, kemudian dengan launching komunitas Tenang Kebaya. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi untuk kita semua untuk bisa terus berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.